memang menarik kasus Vina ini pemirsa, karena campur-campur ini. Ada film yang viral, opini publik yang terbentuk, justifikasi masyarakat, penyidikan dari aparat kepolisian. Sekarang saya ke Pak Beni, untuk membuktikan ketika memang sudah ada kuat ketidakpercayaan publik mengenai kasus ini. 8 tahun yang lalu para terpidana mengatakan tidak bersalah. Membuktikan bahwa benar Peggy Setiawan ditangkap ini merupakan otak pembunuhan. Kita harus mulai dari mana selain CCTV dan juga alat bukti lainnya? Kalau pakai lie detector ini seperti apa? Ya, dalam salah satu proses pemeriksaan para tersangka bahkan saksi juga digunakan lie detector. Itu salah satu pendekatan secara ilmiah lah. Namun kembali beban saat ini ada di tim penyidik. Ini berat. Karena bagaimana mengembalikan kepercayaan publik yang sudah terganggu karena proses sebelumnya yang dinilai banyak kekurangan. Oleh sebab itu perlu langkah lanjutan yang menurut kami bagaimana nanti kerjasama dengan LPSK, kemudian bagaimana nanti tahap demi tahap progresnya itu disampaikan ke publik, sehingga publik nanti mengikuti, kemudian nanti dalam gugatan pra peradilan yang akan diajukan, itu juga secara transparan publik bisa tahu alat bukti yang diajukan oleh penyidik itu apa dan sebagainya. Ini akan terjadi diskusi, debat dan sebagainya. Tapi kami yakini bahwa kembali kalau kasus itu yang menangani siapa? Kalau yang menangani memang punya kompetensi yang bagus, integritas, komitmen, maka saya yakin mereka akan bisa membuktikan sehingga nanti kepercayaan publik akan secara bertahap pulih kembali. Oke, Mas Heri, dalam hukum pidana, seberapa sering tersangka mengatakan dirinya bersalah atau tidak bersalah? Karena ketika Peggy saat ini konferensi pers mengaku dirinya tidak bersalah, seakan-akan publik mempercayai, wah jangan-jangan salah tangkap. Tapi bisa jadi bahwa tidak banyak juga tersangka mengaku bersalah sampai akhir persidangan. Seperti apa? Saya mengutipnya begini Mbak Caca, bahwa keterangan tersangka itu diperbolehkan, dia bahkan berbohong dalam hukum acara pidana, maka itu tidak menjadi satu kebenaran mutlak material, begitu ya, karena memang diberikan ruang untuk itu, untuk berbohong dan lain sebagainya. Saya nggak mengatakan Peggy berbohong, tapi dari perspektif kita bisa lihat dua hal, pernyataan di depan publik bahwa dia tidak bersalah. Satu, bahwa dia tahu betul ancaman pidana sanksi yang akan diberikan kepadanya kalau masuk ke pengadilan adalah pidana seumur hidup bahkan bisa mati. Nah, itu mungkin menurut saya juga jadi tidak ada pilihan lain selain dia harus fight back di situ kan. Atau dalam konteks yang lain dia benar bahwa memang tidak mengakui perbuatannya dan tidak pernah melakukan perbuatan itu. Jadi dua perspektif. Tapi di sisi yang lain juga tentu kita akan melihat ini dalam konteks kebenaran material kan. Apakah terbukti atau tidaknya perbuatan itu bukan berdasarkan asumsi. Karena semua dakwaan, penyidikan, asumsi. Tapi norma untuk masuk ke penyidikan dengan minimum 2 alat bukti sesungguhnya sudah ada pembuktian. Ya. Tinggal kemudian ditakar di pengadilan, apakah kemudian ini masuk atau tidak, begitu ya. Di sisi yang lain, untuk mengakhiri perdebatan yang panjang tadi, menurut saya kita tidak lagi berpikir hanya untuk mengejar kuantitas pelakunya 3, 10 nanti atau mungkin bertambah lagi, kita nggak tahu. Tapi yang kita kejar adalah kualitas penanganan perkara ini. Sehingga dalam perspektif hukumnya kita bisa memahami mengapa kemudian penyidik melakukan ini, mengapa tidak melakukan ini. Apalagi kalau kita kembali ke kejadian 8 tahun yang silam. Banyak hal yang sudah terjadi, dinamika dalam penanganan perkara ini. Mungkin orang yang awalnya jadi penyidik sudah tidak jadi penyidik di tempat yang sama. Atau pimpinan yang memberikan arahan sudah bukan lagi pimpinan yang ada pada saat itu. Maka ini menjadi satu persoalan memang di ranah hukum dalam hal penegakan hukum. Jadi kita bisa memberikan pemahaman terhadap hal itu, bukan berarti menjustifikasi bahwa membiarkan adanya hal-hal yang salah dalam proses penegakan hukum, tapi kita bisa mengerti peliknya penanganan perkara itu. Adanya lie detector sama seperti kasus Sambo, apakah juga menambah keyakinan dari penyidik atau juga publik ketika mungkin kita bisa tahu berbohong atau tidak, bagaimana? Lie detector bagi saya adalah tool saja ya, tapi yang paling penting adalah bagaimana penyidik ini bisa mengetahui cara menyentuh perasaan dari seseorang. Itu juga penting. Kadang ada orang yang mungkin dia secara kemampuan mampu berbohong terus menerus, tapi ketika ada hal yang mungkin secara kemanusiaan
untuk dia kooperatif dalam perkara ini, kemudian juga membuka kotak Pandora dari perkara yang membuat satu Indonesia ini menjadi bingung, menurut saya itu ada teknik tertentu. Dan saya yakin penyidik-penyidik harusnya pasti lebih paham dari itu kan. Bagaimana menyentuh perasaan orang ini yang kerasnya luar biasa, yang mungkin dia berusaha untuk membebaskan dirinya, tapi kemudian di titik tertentu dia akan memahami bahwa kejujurannya itu akan membawa kemaslahatan bagi banyak orang. Karena bisa saja nanti akan muncul lagi pengakuan yang tidak punya parameter yang jelas. Misalnya si A yang melakukan, si B yang mengetahui juga. Nanti akhirnya saksi juga dipanggil lagi. Dan itu ternyata bukannya makin membuat perkara ini semakin terang benderang, tapi makin memperkeruh suasana. Baik, memang banyak sekali pendapat-pendapat yang disinyalir bisa memperkeruh suasana, karena saat ini juga lewat sosial medianya Bang Hotman Paris juga mengatakan bahwa ada dugaan, ada DPO lain atau pelaku lain dalam kasus ini. Nah, sekarang saya tanyakan kepada Mbak Intan, bagaimana kemudian menurut pendapat Mbak Intan? Sampai katanya ada 3 menjadi 2, ini bagaimana keluarga? Ya, menurut kami, tim kuasa hukum jujur saja, menurut kami ini terlalu cepat untuk pihak kepolisian menyatakan hanya ada 1 DPO dan 2 DPO lainnya tidak ada. Itu terlalu cepat, hanya dalam beberapa hari, kurun beberapa hari, tiba-tiba dari menurut BAP kan ada 4 DPO, lalu turun ke 3, sekarang hanya 1. Nah itu kan jadi pertanyaan lagi gitu loh pada kepolisian, dari masyarakat maupun dari kami tim kuasa hukum dan keluarga almarhum gitu. Kenapa bisa jadi seperti itu gitu loh. Itu jadi pertanyaan besar, dan itu justru jadi PR untuk kepolisian menjawab itu semua. Sementara kami keyakinan kami adalah fakta persidangannya di amar putusannya itu jelas ada 3 DPO. Itu saja yang kami mau, siapa yang harus tanggung jawab atas putusan tersebut. Seperti itu, Mbak. Pak Beni, kecepatan nggak sih ini ketika dari 3 DPO menjadi 1 DPO? Kasus 8 tahun selesai dalam waktu hampir 1 minggu lebih ya? Memang kami menyadari betul pasti akan ada perdebatan baru. Lambat salah, sudah 8 tahun, mau berapa lama lagi? Cepat salah, kenapa dari 8 tahun kok berapa hari sudah ini? Perlu diketahui bahwa tim ini begitu mulai rame itu kerja siang malam. Kami tahu persis bagaimana mereka siang malam nonstop, tim dibagi, backup dari Bareskrim turun untuk mengoptimalkan penanganannya supaya segera terjawab. Nah ini salah satu hasilnya. Waktu lalu kan publik nanya, kenapa nggak ditampilkan sosok Peggy? Sekarang sudah ditampilkan. Tentunya menampilkan ini tidak asal menampilkan. Ada dasarnya, ada data pendukungnya, sehingga diyakini bahwa inilah figur Peggy yang masuk dalam DPO itu. Jadi memang serba salah ini. Oleh sebab itu marilah kita dukunglah teman-teman yang kerja keras ini. Kemudian yang perlu kita tunggu, kalau memang akan digugat pra-peradilan, forum itulah saya yakin gugatan persidangan pra-peradilan yang paling ramai nanti. Karena orang banyak penasaran. Baik. Nah sekarang pemirsa, untuk merefresh lagi ingatan kita, apa yang kemudian terjadi pada saat konferensi pers hari ini mengenai keterangan polisi peran Peggy Setiawan, ini dia.